qalqalah atau pantulan. Ba kita kasih harokat menjadi huruf A. Di mana keluarnya? Yaitu keluar dari tenggorokan paling bawah. Jadi posisi mulut kita terbuka ketika dia berharokat fathah. A. Kemudian aliran suara kita ketika membacanya itu alirannya tertahan. A. A, I, U, Ba. U, An, Ani, A. Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Huruf berikutnya adalah huruf Ba. Dikasih harokat menjadi Ba. Di mana keluarnya? Pertemuan bibir atas dengan bibir bawah. Ba. Sifatnya sama dengan huruf Hamzah tadi. Suara kita tertahan ketika membacanya. Alirannya tertahan. Babi, bu, bab. Ketika sukun ada qalqalah atau pantulan. Babi, bu, bab. Bubam, bani, babna, minal, mubani, mabibam, bani, ba. Huruf berikutnya adalah huruf ta. Dikasih harokat menjadi ta. Di mana keluarnya? Ujung lidah tempelkan ke dinding gigi seri paling atas. Di belakang gigi sini. Ta, ta. Dia punya sifat hamas. Ketika kita membaca ada aliran nafas yang mengalir. Ta, ta. Tati, tu, bat, bat. Nah, itu namanya hamas. Tati, tu, bat. Tutan, tanitat, naminal, mut, nimati, tan, tanita. Huruf berikutnya adalah huruf Tha. Di mana keluarnya? Dari ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri paling atas. Jadi posisi lidah seolah-olah seperti tergigit. Tha. Ada juga hamas atau angin yang mengalir. Suara nafas yang mengalir. Thathi, thubath, thuthan, thanithath, naminal, muth, nimathithan, thanitha. Huruf berikutnya adalah huruf jim. Dikasih harokat menjadi ja. Di mana keluarnya? Yaitu dari tengah lidah. Tempelkan ke langit-langit kita. Ja, ja. Sifatnya juga syiddah. Suara tertahan juga ketika membacanya. Ja. Jaji, jubaj. Ketika sukun ada bunyi qalqalah, ada pantulan. Jaji, jubaj. Jujan, jani, jajna, minal, mujni, majijan, janija. Huruf berikutnya adalah huruf ha. Dikasih harokat menjadi ha. Di mana keluarnya? Itu tenggorokan pertengahan. Jadi bunyinya seperti orang kepedasan makan cabai. Ha. Juga ada suara nafas yang mengalir. Ha. Ha, hi, hubah. Huhan, hanihah. Naminal, muh. Nimahihan, hanihah. Huruf berikutnya adalah huruf kha. Dikasih harokat menjadi kha. Di mana keluarnya? Yaitu tenggorokan paling atas. Jadi ketika membacanya, suara kita harus naik ke langit-langit kita. Kha. Jadi dia dibaca tebal. Kha, khi, khu, ba. Jadi supaya memudahkan dia seperti orang ngorok lagi tidur. Kha, khi, khu, ba. Khukhan, khanikhoh, naminal, muh, nimakhikhan, khanikhoh.
Huruf berikutnya adalah huruf da atau huruf dal, dikasih harakat menjadi da. Di mana keluarnya? Dari ujung lidah, tempelkan ke dinding gigi seri paling atas di belakang gigi sini. Da. D-nya orang Indonesia biasanya berada di ujung lidah, menempel ke gusi tempat gigi seri tumbuh. Tapi kalau D-nya orang Arab berada ujung lidah di belakang gigi sini. Da. Salah kalau dibaca dadidu, nggak boleh. Dadidu. Dadidu bad. Ketika sukun juga ada qalqalahnya. Dadidu bad. Dudan dani dadna minal mudani madidan danida. Huruf berikutnya adalah huruf za. Di mana keluarnya? Ujung lidah tempelkan ke ujung gigi seri paling atas, ke ujung sini. Jadi posisinya supaya memudahkan seperti tergigit. Za. Zubaz. Nah, jadi ketika dia disukunkan juga ada bunyi suara yang mengalir. Zubaz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zani za. Huruf berikutnya adalah huruf ra, dikasih harakat menjadi ra. Di mana keluarnya? Yaitu ujung lidah tempelkan ke langit-langit. Ra ini punya sifat yang namanya takrir, harus ada pengulangan. Namun jangan banyak. Ra itu salah, pengulangannya cuma sekali. Ra. Selain takrir, huruf ra ini juga punya sifat inhiraf. Jadi dia harus dialihkan. Jadi posisi lidah kita dari depan tarik ke belakang. Ra. Nah, itu namanya inhiraf. Rari rubar. Jadi ketika dia didahului yang fathah maka dibaca tebal. Bal. Rari rubar. Rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Huruf berikutnya adalah huruf zai, dikasih harakat menjadi za. Di mana keluarnya? Yaitu ujung lidah menempel ke dinding gigi seri paling bawah. Tempelkan ke sini. Jadi posisi gigi kita menutup. Jadi lidahnya bermain di belakang. Za. Dia punya sifat software seperti bersiul. Nah, jadi ada suara seperti itu. Zazizubaz. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Huruf berikutnya adalah huruf sin, dikasih harakat menjadi sa. Di mana keluarnya? Sama dengan zai tadi, ujung lidah tempelkan ke dinding gigi seri paling bawah. Jadi posisi giginya menutup. Sasi subas. Ketika dia sukun banyak bunyi hamasnya, banyak suara angin yang keluar. Sasi subas. Susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Huruf berikutnya huruf shin, dikasih harakat menjadi sya. Di mana keluarnya? Tengah lidah. Tempelkan ke langit-langit dan keluarkan banyak angin, banyak lagi daripada huruf sin tadi. Sya. Syashishubash. Suara anginnya lebih banyak daripada sin. Syashishubash. Shushan shanishash naminal mushni mashishan shanisha. Huruf berikutnya adalah huruf sad, dikasih harakat menjadi so.
Di mana keluarnya? Ujung lidah tempelkan lagi ke dinding gigi seri bawah. Jadi posisi giginya menutup. Kemudian suara kita harus naik ke langit-langit. So, so, so. Kemudian suara juga harus terkumpul antara lidah dan langit-langit. So. Jadi baca tebal dia. So, si, su, bas. Su, san, sani, sas. Na, minal, mus. Ni, masi, san, sani, sa. Huruf berikutnya adalah huruf dhad. Dikasih harakat menjadi dha. Di mana dha itu keluar? Dari tepi lidah. Tepi lidah tempelkan ke gigi geraham. Dha. Sifatnya sama dengan huruf shad tadi. Harus ada naik suara ke langit-langit kita. Dan juga harus ada suara yang mengumpul antara langit-langit dan lidah. So. Dha. Jadi sama dia, dibaca tebal. Dha, di, du, bad. Du, dan, dhani, dhad. Na, minal, mud. Ni, madi, dan, dhani, dha. Jadi ketika sukun jangan sampai terpantulkan. Dha, di, du, bad. Jangan, bad. Dia nggak boleh dipantulkan. Bad. Cukup seperti itu saja. Huruf berikutnya adalah huruf ta. Huruf ta keluar sama dengan huruf ta. Ujung lidah tempelkan ke dinding gigi seri paling atas. Ta, ta. Suara harus naik ke langit-langit dan harus terkumpul suara antara lidah dan langit-langit. Ta, ta, ta. Kemudian ketika sukun jadikan huruf qalqalah atau punya pantulan. Ta, ti, tu, ba, ta. Tu, ta, ta, ni, ta, ta. Na, minal, mutani, mati, ta, ta, ni, ta. Huruf berikutnya adalah huruf dha. Huruf dha adalah huruf dha yang kita tebalkan. Jadi dha ini keluar dari ujung lidah, tempelkan ke ujung gigi seri paling atas. Dha, dha. Jadi huruf dha yang kita tebalkan. Salah kalau dibaca zo. Kalau zo berarti huruf zai yang kita tebalkan. Jadi betulnya dha. Taruh lidah di ujung sini seperti tadi gigit. Dha, dha. Alirkan suara ke langit-langit dan kumpulkan suara antara lidah dan langit-langit. Dha, dha, dhi, dhu, bad. Dhu, dhan, dhani, dhad. Na, minal, mudni, madhi, dhan, dhani, dha. Huruf berikutnya adalah huruf ain. Dikasih harakat menjadi a. Di mana keluarnya? Yaitu di tenggorokan pertengahan. Sifatnya adalah bainiyah atau tawassut. Aliran suara sedang, tidak tertahan, tidak pula mengalir. A, a. Jadi jangan sampai terbawa ke hidung. A, i, u, ba. Ru'an, ani, a. Na, minal, mu'ni, ma'i'an, ani'a. Huruf berikutnya adalah huruf ghain. Kita kasih harakat menjadi gha. Huruf gha keluarnya dari tenggorokan paling atas. Jadi keluar dari tenggorokan paling atas. Kemudian huruf ghain ini suara kita juga harus dinaikkan ke langit-langit. Gha, gha. Jadi bunyinya harus tebal. Gha, gha, ghi, gu, baw. Gu, ghan, ghani, ghaw. Na, minal, mughni, maghi, ghan, ghani, gha. Huruf berikutnya adalah huruf fa. Dikasih harakat menjadi fa. Di mana keluarnya? Yaitu dari bibir bawah bergabung dengan ujung gigi seri atas. Tempelkan ujung gigi sini ke bibir bawah. Fa. Ada aliran nafas. Fa. Fa, fi, fu, baf.
Ketika sukun masih ada bunyi aliran nafas. Fa fi fu baf fu fam fani faf na minal muf ni ma fi fam fani fa. Huruf berikutnya adalah huruf qaf. Huruf qaf dikasih harokat menjadi qa. Di mana keluarnya? Yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah, setelah itu suara kita dinaikkan ke langit-langit. Qa, sehingganya bunyinya tebal. Qatiqu baqa. Ketika sukun menjadi huruf qalqalah. Qatiqu baqa. Uqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Huruf berikutnya adalah huruf kaf. Huruf kaf dikasih harokat menjadi ka. Di mana keluarnya? Mirip dengan huruf qaf, keluar dari pangkal lidah. Cuman bedanya huruf kaf tidak naik suara kita ke langit-langit. Jadi dia dibaca dengan suara kita menurun, tidak naik ke langit-langit. Buka saja vokal suaranya. Ka. Kaki kubak. Ketika sukun jelas sekali bunyi hamas. Ada nafas yang mengalir. Kaki kubak. Kukang kanikak. Naminal muk. Ni makikan kanika. Huruf berikutnya adalah huruf lam. Dikasih harokat menjadi la. Di mana keluarnya? Yaitu dari ujung lidah tempelkan ke langit-langit. Jadi sifatnya juga ada inhiraf, harus dipalingkan. Jadi cara membaca lam itu lidah kita harus digoyang ke kanan atau ke kiri. Pilih salah satu. La. Jangan la. Kalau di depan maka nanti akan terjadi tawallud, akan beranak-ranak bunyinya. La li lu bal. Kalau tidak diinhirafkan, tidak dipalingkan, nanti ada bunyi bal. Itu salah. La li lu bal. Lu lal lani lal naminal mulni mali lal lani la. Huruf berikutnya adalah huruf mim. Huruf mim keluar dari bibir atas dengan bibir bawah yang saling berjumpa. Mim dikasih harokat menjadi ma. Jadi sifatnya juga bainiyah atau tawassut. Aliran suara sedang. Jangan ditekan, jangan pula dialirkan. Jadi sedang-sedang saja. Ma mimu bam. Mu mam mani mam na minal mumni mami mam mani ma. Huruf berikutnya adalah huruf nun. Huruf nun dikasih harokat menjadi na. Di mana keluarnya? Yaitu ujung lidah menempel ke langit-langit kita. Sifatnya adalah bainiyah atau tawassut. Aliran suara sedang saja, tidak ditekan, tidak pula mengalir. Na ni nuban nunan nani nan naminal munni maninan nanina. Huruf berikutnya adalah huruf waw. Dikasih harokat menjadi wa. Di mana keluarnya? Dari bibir bawah dengan bibir atas yang bertemu dan dimonyongkan. Wa. Wawi wubau. Waw wani waw naminal muni mawi waw wani wa. Huruf berikutnya adalah huruf ha. Diberikan harokat menjadi ha. Di mana keluarnya? Yaitu tenggorokan paling bawah. Jadi bunyi hurufnya seperti orang mengeluh. Ha. Ada bunyi hamas, nafas yang mengalir ketika membacanya. Ha. Hi hubah.
Huhan hanihah naminal muh nimahihan hanihah. Huruf yang terakhir adalah huruf ya. Huruf ya keluar dari tengah lidah, kemudian tempelkan ke langit-langit kita. Ya, ya yi yu bai, yu ya yani ya na minal muini mai ya yani ya. Jadi itulah cara praktis untuk melatih bagaimana cara membaca makharijul huruf yang sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Moga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan memudahkan